Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna Rasulullah SAW, bahwa ini menurut hadis informasi dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini namanya saja Abi Qatadah. Ini seorang sahabat yang luar biasa. Banyak kita bisa ambil dari beliau, kesabarannya, keteguhannya. Dia sudah mendapat Al-Ansar, penolong yang sudah diridai oleh Allah SWT karena kaum penolong di kampung halamannya. Orang yang hijrah dari Mekah, disiapkan rumah di rumahnya, Pak. Ya, jadi itu menjadi solusi. Orang saudaranya beriman, belum punya rumah, disiapkan rumah. Inilah kaum muslimin berpikir bukan untuk dirinya. Ya, yang tidak punya pekerjaan dia pekerjakan, yang belum punya harta dia kasihkan. Itulah kaum Ansar. Coba kita coba Pak ya, menjadi juga bagian dari kaum Ansar. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW, kata Abi Qatadah ini, kana yusalli, ketika Nabi dulu sholat, itu Nabi, wa huwa hamil, dia membawa. Jadi Nabi itu hamil, ya, Nabi itu hamil. Hamilnya di sini ya sama, ibu-ibu juga hamil. Bukan hamil dalam ini, hamil itu menggendong. Hamil itu bisa membawa. Hamil itu adalah posisi sebagai membawa. Siapa dia gendong? Umamah. Ya, siapa ini Umamah? Binta Zainab, putrinya Zainab. Jadi dia gendong itu putrinya Zainab, berarti cucunya ini. Cucunya dia gendong, padahal dia dalam keadaan sholat. Nah, ini yang saya maksud, ini judulnya tadi itu hal-hal yang boleh dalam sholat. Salah satunya di sini, boleh sholat dalam keadaan menggendong. Jadi kalau ibu-ibu cengeng anaknya, tidak mau berhenti menangis, tidak perlu tertinggal sholat bila nanti berhenti menangis, gendong saja, sambil digendong sholat. Dan ini Nabi ajarkan kita, Pak, beragama itu sebenarnya tidak kaku-kaku amat saja. Itu sholat sambil menggendong. Seperti biasa di bulan apa itu kalau Idul Fitri, Idul Adha. Biasa anak-anak menangis paduan suara di belakang. Ambil gendong anaknya, sambil gendong sholat. Dicapu-capu boleh, yang penting jangan disapu-sapu. Nah, tapi kalau di pusat-pusat boleh sampai sholat, tidak ada masalah. Jadi Nabi itu sholat, dia melakukan pekerjaan hamil. Ya, cucunya Umamah, yakni binta Zainab, cucu anaknya Zainab. Ya, binti Rasulullah. Zainab ini adalah anaknya Rasulullah SAW. Jadi cucunya ini. Ya. Dan anaknya juga Wali Abi Al-As Ibn Rabi bin Abdi Syams. Nah, ini anaknya siapa ini? Abi Asi Ibn Rabi Ibni Abdi Syams. Itu nama yang belum benar ini. Kalau kita lihat bahasa Arabnya ini belum, karena memang dulu kalau masih nama-nama jahiliyah itu Pak banyak. Ini Abdi Syam, hamba matahari. Itu kita memang tahu bagaimana Zainab itu memisahkan nanti dari suami. Faiza sajada, cara menggendongnya dalam sholat itu, kalau dia sujud itu wada'aha, dia letakkan itu tadi Umamah, dia letakkan itu. Jadi kalau dia sujud, simpang dulu. Nah, wa iza qama, kalau dia berdiri,
hamalah, dia gendong kembali. Dan ini pasti bergerak untuk mengambil, bergerak untuk menyimpan. Tapi ini manusia mulia, manusia paling termulia, manusia paling terbaik melakukan itu. Siapa yang mau mengatakan tidak boleh? Ya, siapa yang mau mengatakan bahwa ini tercela? Nah, ini yang punya kewajiban menjelaskan syariat ini. Praktek langsungnya agama ini adalah manusia mulia dan sebagai uswah kita, udwah kita, uswah kita. Dia teladan kita, tempat kita berpijak. Rasulullah pernah melakukan menggendong bayi, menggendong anak yang bernama Umamah. Bagaimana hukumnya? Pasti boleh. Karena sana tidak boleh, pasti Nabi tidak memberi contoh. Ini hadisnya, untuk hadis Sahih Bukhari. Karena kitab yang kita bahas ini adalah kumpulan hadis-hadis Bukhari yang dirimpun dalam sebuah kitab, dalam namanya Umdatul Ahkam. Ya. Nah, oleh karena itu ya ikhwah, ini pesan bagi kita banyak hal, bahwa dalam sholat yang kondisi tertentu menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan seperti menggendong, boleh. Untuk meletakkan karena kebutuhan salat, boleh. Nah, seperti itulah yang insya Allah butuhnya seorang muslim tahu dalam salatnya mana hal-hal yang boleh, mana hal-hal yang makruh, mana hal-hal yang haram, mana hal-hal yang sunnah. Itu supaya dia bisa paham. Kalau kita petik tadi itu, salah satu pekerjaan yang boleh adalah seperti pekerjaan menggendong, itu boleh. Dan yang lain pernah Nabi SAW, di hadis ini ya, an Mutarrif an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadri ya aziz ka azizir rah minal buka. Itu Nabi itu menangis, Pak. Seperti menangisnya seperti itu, air mendidih di dadanya itu seperti air mendidih. Ya. Dia sholat itu seperti di dadanya itu ada seperti air sedang itu mendidih. Tas sengat-sengat langsung ugi. Ya, tas sengat-sengat. Seperti bagaimana itu, Pak? Kita sengat-sengat. Ya. Apa itu? Terseduh-seduh ya? Ya, pokoknya namanya memecah tas sengat-sengat. Ya. Ya. Jadi azizun ka azizir rah minal buka, karena menangis. Berarti boleh menangis, boleh mengeluh dalam sholat. Demikian juga kita boleh melakukan bahwa dulu Ani bin Abbasin qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ya yaltafitu yaminan wa shimalan wala yalwi ya unukahu halfa zakhri. Di Nabi ini, Nabi SAW menurut berita dari Abdullah bin Abbas ini, bahwa yusalli yaltafitu yaminan wa shimalan. Itu Nabi balik kanan balik kiri karena ada keperluan. Selama tidak membelakang ke kanan, tidak sampai terputar ini badan, karena ada keperluan, Pak. Itu boleh jika ada keperluan. Hukum aslinya tidak boleh, tetapi jika ada hajat itu boleh. Nah, seperti ini ya, bolehnya kita membunuh ular hitam ya, bolehnya kita itu meskipun dalam salat. Jadi boleh kita membunuh ya ular dan binatang-binatang berbisa di dalam salat. Uqtulul aswadain, bunuh dua yang hitam. Ya, salah satunya itu adalah ular hitam. Ya. Boleh membunuh sementara sholat. Ya. Yang penting ya hati-hati mama, karena nanti bukan kita yang bunuh, bukan kita yang bunuh, dia pitok kita. Lebih baik kita yang bunuh daripada dia yang pitok kita. Itu intinya.
Ini dalam sholat Pak ya. Jadi sholat itu sesuatu yang sakral. Tapi jika ada hal-hal tertentu, misalnya dibutuhkan, maka boleh. Dan ini jelas sekali Pak. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, seperti ini. Berjalan sedikit bila diperlukan. An Aisyah qalat, ji'tu Rasulullah. Ji'tu Rasulullah ini salah ketik ini. An Aisyah qalat, ji'tu Rasulullah. Ji'tu Rasulullah. Ya barisnya orang sempurna itu. Ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Saya datang ketika Nabi itu SAW, Nabi sholat di rumah. Wal baba alaihi mughlaq. Sementara pintu itu tertutup. Famasha hatta fataha ila thumma raja'a ila makanihi wa wasafat al-baba fil qiblah. Jadi Nabi SAW itu buka pintu waktu Aisyah datang, ya. Jadi saya datang itu kemudian Nabi sholat. Jadi saya ketuk-ketuk pintunya Nabi. Nabi itu sementara sholat pergi buka pintu, fatah dia buka. Ya, untuk saya dia bukakan pintu. Jadi boleh buka pintu sementara sholat. Ya, boleh buka pintu. Ya. Karena Nabi yang melakukannya Pak. Mungkin mengatakan tidak boleh. Manusia paling terbaik pernah melakukan, dia famasya. Dia berjalan Pak untuk pergi bukakan pintu Aisyah. Kemudian dia kembali ke tempatnya semula. Ya, tempatnya semula. Dan dia tidak membelakangi kiblat. Cuma cukup panjang pembahasannya ulama. Sekiranya pintu itu ada di sebelah timur, kalau kita di sebelah barat, apakah harus membelakang? Ya. Ataukah memang boleh membelakangi kiblat itu kalau dalam kondisi darurat? Yang penting cuma lihat ini bagaimana kita itu tidak menjadi beban. Rasulullah sholat, Aisyah ketuk pintu, ya, Nabi pergi bukakan pintu, ya. Dengan catatan tidak bicara bilang kita sholat baru tidak mau berhenti. Tidak, batal ke sholat. Ya, nanti saja. Ya. Sama kalau misalnya bapak dalam keadaan sholat bunyi HP, ambil saja HP-nya, matikan HP. Yang penting jangan baca SMS atau bilang halo sholat kah dulu, batal. Tapi kalau batikan, simpan, itu boleh.